Oke guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal psikotes ya. Dikarenakan apa? Di video gue yang terakhir tuh banyak banget yang nontonnya, jadi gue terinspirasi untuk membuat trik lainnya. Oke, langsung saja. Di video ini kita akan membuat trik yaitu padanan kata ya, atau analogi. Oke, langsung saja pada nomor 1 ya. Kakak tua merpati. Soal begini banyak sih caranya untuk ngerjain, tapi gue lebih memilih trik yang lebih gampang ya, yaitu mencari kata penghubung. Kata penghubung. Kata penghubung ya. Oke, langsung saja. Kakak tua merpati. Kata penghubung yang bagus adalah kakak tua merpati itu sejenis ya. Jadi kita tulis ini sejenis. Jadi kita cari option yang sejenis juga ya. Kakak tua itu sejenis dengan merpati, yaitu burung. Oke. Option 1. Anjing herder. Ini enggak sejenis ya. Ini satu. Anjing itu anjing. Kayak satu kata atau seras ya. Ini salah. Gurame kakap bisa jadi kita samakan. Gajah semut salah. Singa naga enggak ya. Elang kupu-kupu enggak juga ya. Oke. Jadi tinggal satu optionnya, jelas jawabannya B. Gurame kakap itu sejenis, yaitu ikan. Itu aja ya. Gampang kan? Oke, nomor 2. Belajar pandai. Kata penghubung yang bagus apa ya? Kita belajar agar pandai. Kita belajar agar pandai atau untuk pandai ya, untuk aja. Cetak untuk kertas enggak ya. Berpikir untuk arif, kita simpan. Potret untuk kamera, kebalik ya. Litografi untuk batu enggak ya. Cetak untuk tinta enggak ya. Jadi jelas jawabannya B. Kita berpikir untuk arif. Kita banyak berpikir untuk arif ya, gitu. Kampung sawah. Kampung sawah agak sulit ya. Kita balik aja gini. Sawah itu sering ditemui di kampung. Sering ditemui di kampung. Jadi kita baca opsinya. Perpustakaan sering ditemui di kampus, bisa jadi kita simpan. Gedung sering ditemui di kota, bisa jadi kita simpan. Padi sering ditemui di sawah, enggak ya, enggak selama padi di sawah ya. Bambu dapur sering ditemui bambu, enggak ya. Polisi sering ditemui di reserse, enggak ya. Oke, tinggal 2. Perpustakaan sering ditemui kampus, enggak selalunya perpustakaan itu di kampus ya. Jadi soalnya ini soal analogi ya. Jadi kalian harus, ini analogi ya. Jadi kalian harus bisa menganalogi setiap soal. Soal itu opsinya cari option yang paling benar dari yang benar ya. Gitu ya maksudnya. Ini lebih tepatnya itu gedung sering di kota ya. Soalnya di kota itu pastinya enggak ada gedung ya, selalu ada gedung pastinya gitu. Jadi ini lebih benar ya. Jadi ini B ya. Jadi kalian harus bisa menganalogi soal ya, gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, kelihatannya. Diperbaiki dulu. Oke. Soal nomor 4. Sungai jembatan. Oke, kata penghubungnya sini yang paling tepat itu untuk menyeberangi sungai kita butuh jembatan ya. Untuk menyeberangi gitu ya. Tulisan gue jelek. Merkah. Untuk menyeberangi merkah kita butuh jalan. Enggak ya. Untuk menyeberangi godaan atau menyelesaikan godaan rintangan kita perlu godaan. Enggak ya. Janji, ini paling enggak tepat ya. Kayu enggak juga ya. Ini masalah.
Untuk menyeberangi atau menyelesaikan masalah kita perlu jalan keluar ya. Contohnya gini. Untuk menyeberangi sungai kita butuh jembatan. Untuk menyelesaikan atau menyeberangi jalan keluar masalah kita perlu jalan keluar. Gitu ya maksudnya. Jadi jawabannya E ya. Gitu. Kalian harus bisa menganalogi soal ya gitu. Optionnya itu hampir semua benar sih. Jadi kalian harus cari option yang paling benar ya gitu. Oke, nomor 5. Kakak tua merpati. Aduh, ini selesai ya. Jadi ini udah selesai di nomor 1 ya. Di gue buat soal baru aja. Nomor 5. Ini menurut gue soal yang paling sulit ya. Jadi gue tulis langsung aja ya. Soalnya agak sulit ya, paling kalian nggak ngerti kalau misalnya kalian dapat di tes. Soalnya itu kaki sepatu. Opsinya itu A. Cat kuas, B. Meja ruangan, C. Telinga anting, dan D. Topi kepala. Dadahannya gitu. Soal seperti ini sulit ya karena gini, kaki sepatu kita balik gini ya. Sepatu itu dikenakan di kaki. Jadi kalau kita mengambil kata dikenakan, 3 option ini benar ya. Ini ada option E-nya, sorry. Option E-nya itu cincin jari ya. Nah, 3 option ini hampir sama ya. Nih telinga anting, telinga dikenakan di anting, anting dikenakan gini, balik ya. Anting dikenakan di telinga, kepala dikenakan topi, jari dikenakan cincin. Ini hampir benar ya. Tapi coba gini, kalian analogi soalnya gini. Anting dikenakan di telinga. Ini benar ya. Sama dengan soalnya. Sepatu dikenakan di kaki. Kalau ini kepala dikenakan topi, jari dikenakan cincin, itu kayak agak melenceng sedikit dari soal ya. Karena kalau kita ambil dari sini pasti kedengaran agak aneh ya. Yang kayak bagus dengar itu cuman ini ya. Kalau kita ngambil gini, topi dikenakan kepala, memang bagus ya, kedengaran bagus, tapi soalnya kita ngambilnya dari sini ya, dari sepatu. Jadi kita juga harus ngambilnya dari sini ya, nggak boleh ngambil dari sini. Jadi kita ikuti soal, misalnya anting dikenakan di telinga, jadi kita ngambilnya dari sini ya. Jadi ini paling benar ya, soalnya ini nyambung ya. Kepala dikenakan topi agak nggak nyambung ya. Kalau kita ngambil gini, topi dikenakan kepala, emang nyambung sih, tapi soalnya kita ngambil dari sini ya. Jadi gitu ya. Jadi soalnya itu dari mana kalian mengambil kata penghubungnya, kalian ikut ke optionnya gitu juga ya. Kalian harus mengambil kata penghubung dari situ juga ya, gitu. Misalnya soal ini, contoh spesifiknya soal ini ya, karena ini agak sulit sih, jadi gue tulis langsung aja. Oke, gue rasa untuk soal nomor ini cukup ya. Kalau ingin bertanya silakan di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6. Siswa belajar. Tapi ngomongnya bagus apa ya? Siswa belajar. Tugas utama siswa itu belajar ya. Tugas utama. Oke, langsung aja kita baca optionnya. Santri garam, gak nyambung ya. Ini udah salah ya. Tugas utama ayah ibu, gak nyambung ya. Ilmuwan tugas utamanya meneliti, kita simpan. Guru murid tugas utamanya murid, tugas utama guru itu mengajar ya, bukan murid. Karyawan yang bekerja kita simpan. Nah, sini sisa 2 option lagi yang agak hampir sama ya. Tapi kalian harus menganaloginya ya.
harus lu bisa bermain logika ya, soalnya ini psikotes loh. Logika. Gini. Ilmuwan meneliti karyawan bekerja. Enggak selamanya tugas utamanya karyawan itu cuman bekerja doang ya. Pasti dia punya tugas lain ya. Kecuali ilmuwannya meneliti, namanya aja ilmuwannya. Jadi paling tepat itu C ya. Jadi kalian harus bisa cari soal yang tepat ya. Berlogika sedikit, bernalar lah misalnya gitu. Harus menghayal ya. Oke, lanjut ke nomor 7. Ini gampang sih ya. Pilot itu mengemudikan pesawat ya. Mengemudikan atau pastilah mengemudikan gitu ya. Ini gampang sih. Masinis mengemudikan apa? Salah ya. Kusir mengemudikan kereta enggak ya? Nelayan kapal enggak ya? Motor truk nelayan itu untuk di atas kapal sih. Ini salah ya. Motor truk ini sama-sama kendaraannya. Supir mobil ya, kalian pasti udah tahu jawabannya ya. Ini soal gampang ya, mungkin ini soal bonus ya. Suap politik. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Di politik tuh banyak suap. Oke, kita ambil kata penghubungnya. Kita ambil gini ya, soalnya sulit kalau dari sana. Di politik itu dilarang suap seharusnya ya, tapi itu kebalikannya sekarang. Di politik itu harus suap kalau mau berjaya ya. Itu dilarang suap ya. Presiden dilarang menteri. Kok presiden dilarang menteri? Ini salah ya. Pedas dilarang cabai. Waduh, salah. Paten dilarang generik. Maksudnya enggak ya. Ujian dilarang nyontek ya, kita simpan. Legislatif dilarang pemilu, maksudnya enggak ya. Dan yang paling tepat itu C ya, D, sorry. Di ujian itu dilarang nyontek ya, di politik itu dilarang suap ya, gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Aduh, kebalik. Enggak kelihatannya. Oke, gini ya. Mobil, bensin, pelari. Oh, ini yang 3 kata ya. Seharusnya ini gue bahas di part 2-nya, tapi ya nggak apa-apa ya. Kita bahas 2 soal dulu sini ya. Ntar gue lebih spesifiknya di part 2 nanti ya. Oke. Mobil, bensin, pelari. Ini maksudnya gini. Mobil itu membutuhkan ya. Membutuhkan bensin, pelari membutuhkan makanan. Bisa jadi pelari membutuhkan sepatu, bisa jadi pelari membutuhkan kaos, bisa jadi pelari membutuhkan detasan, bisa jadi ya, bisa jadi semua sih. Tapi kita lihat gini, mobil membutuhkan bensin, ini semacam tenaga ya, tenaga untuk jalannya. Jadi pelari itu membutuhkan tenaganya supaya bisa jalan apa? Jelas makannya, nggak mungkin pelari mau makan sepatu ya, gitu ya maksudnya. Ini tenaga ya, kalian harus bisa menganalogi ya, tenaga, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Dingin, selimut, hujan. Dingin kita membutuhkannya. Membutuhkan selimut ya. Gitu ya maksudnya, membutuhkan. Hujan kita membutuhkan air. Kok hujan membutuhkan air ya? Enggak ya. Secara logika gitu sih, tapi ini salah ya. Hujan membutuhkan payung, bisa jadi. Hujan membutuhkan dingin enggak ya? Hujan membutuhkan basah. Ini sejelas kita basah kalau hujannya. Oke, langsung aja. Jelas ini salah ya, salah. Yang jelas tuh hujan kita membutuhkan payung ya, gitu. Hujan itu kita membutuhkan payung ya, gitu ya. Jadi untuk soal padanan kata itu sampai di sini dulu ya. Jadi jika kalian merasa terbantu, silakan subscribe ya. Jika kalian suka ya silakan like, share juga boleh. Yang tidak suka silakan klik tombol dislike-nya 2 kali. Oke. See you to next.